Jadi orang dagang
Nah, di bulan Julinya itu harta dagangannya tadi dia belikan binatang yang memang binatang yang wajib dizakati, seperti katakanlah kambing. Dia beliin ya kambing sebanyak 40 ekor. Jadi awalnya dia katakanlah dagang bahan-bahan pakaian tekstil, itu ada 20 potong. Niatnya buat dagang di awal Januari 2021. 6 bulan kemudian dia jual tuh 20 potong tekstil tadi. Nah, duitnya itu dibeli kambing. Kambingnya sejumlah nisab 40 ekor. Ya, 40 ekor. Nah, nanti kalau ini dia kan dari awal ya dagang. Nanti kalau seandainya sudah Januari 2022, berarti kan perdagangannya sudah 1 haul. Karena mulai dagang 1 Januari 2021. Begitu 1 Januari 2022 sudah haul perdagangannya, sudah 1 tahun. Awalnya dia dagang bahan pakaian sebanyak 20 potong. Dapat 6 bulan dijual itu bahan tekstil tadi. Dia beli kambing sebanyak nisab kambing 40 ekor. Ketika nanti Januari 22 berarti perdagangan sudah 1 haul, ya, 1 tahun. Sementara kambing baru 6 bulan dimiliki, baru 6 bulan dia miliki. Nah, itu dikatakan di sini. Lakin lau sabaqa haul tijarah, akan tetapi kalau haul perdagangan lebih dulu datangnya, jadi berarti 1 Januari 2022 haul perdagangan sudah sampai. Sementara haulnya untuk kambing yang mereka belum sampai. Kenapa? Baru 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, baru 6 bulan. Lebih dulu mana haulnya antara haul tijarah dengan haul kambing? Tijarah lebih dulu datang. Dikatakan lakin lau sabaqa haul tijarah, akan tetapi kalau haulnya perdagangan sudah datang lebih dulu, bi anishtara bimaliha ba'da 6 ashhurin masalan min hauliha nisab saimatin. Contohnya dia belikan dari harta perdagangannya itu sesudah 6 bulan. Masalah contohnya min hauliha, ya, dari haulnya itu perdagangan nisab saimatin dia beliin. Ya, katakanlah kambing yang 1 nisab. Berapa nisab kambing? 40 ekor. Wajibat zakatuha, maka wajib dia zakati. Siapa yang wajib dia zakati? Yang wajib dia zakati adalah at-tijarah, yaitu perdagangan. Kenapa? Litamami hauliha, ketika sudah sempurna haulnya. Karena memang awalnya dia dagang, hanya memang awalnya dia beli pakaian, bahan pakaian, dia jual, dia beli kambing. Jadi begitu 1 tahun untuk tijarah sudah sempurna, tapi untuk zakat kambing belum. Kenapa 6 bulan? Maka diduluin, nah bahasa kita diduluin haulnya tijarah, haulnya perdagangan daripada haulnya binatang ternak yang wajib dizakati. Dalam ini katakan contohnya kambing, gitu. Ya, itu pun tentunya kalau ya itu yang 40 ekor kambing itu sudah senisab untuk perdagangan. Kalau dagang itu nisabnya berapa? 85 gram emas, katakanlah 85 juta. Ada nggak tuh harga kambing yang 40 ekor 85 juta? Kalau nggak ada, nggak wajib zakat tijarah. Katakanlah kalau seekornya 2 juta, berarti kalau 40 baru 80 juta. Padahal emas itu 85 juta, kurang berarti nggak wajib
Tapi kalau seekornya 3 juta kambing, 4 kali 3 kan 12, ya. Jadi 120 juta ya wajib, karena sudah melewati 85 juta. Itu dikatakan ya di sini wajibat zakatuha litamami hauliha, wajib dizakati itu tijarah lantaran atau karena sudah sempurna haulnya. Summa yaftatihu min tamamihi haulan li zakatil aini abadan. Kemudian dia mulai dari kesempurnaannya itu al-ain, yaitu benda, dalam hal ini adalah itu kambing. Haulan kalau sudah sampai haulnya li zakatil ain, karena untuk zakat bendanya. Gitu ya. Jadi itulah konsekuensi bagi orang yang niat dagang, kemudian dia robah benda dagangan itu dengan benda yang memang wajib dizakati juga, ya kan? Gitu. Coba kalau ketika dia jual 20 potong bahan pakaian, dia beli lagi barang-barang yang tidak wajib dizakati, ya tentunya dia hanya tijarah saja, kan gitu. Nah ini jadi dikatakan situ summa yaftatihu min tamami haulan li zakatil ain. Kemudian dia mulai dari kesempurnaannya itu benda, dalam hal ini adalah kambing, haulan kalau sudah 1 tahun. Berarti kalau sudah sampai ke Juli 2022, ya. Kenapa li zakatil ain? Karena untuk zakat bendanya, itu kambing tadi, ya, gitu. Nah ini yang dikatakan ijtama'a fiha zakatani, zakatul tijarah dan zakatul bahimatil an'am. Gitu. Kalau dia memang menjual kambing ya gitu kan. Nah, dia kan beli kambing nih buat hari raya Idul Adha. Nah itu udah mencapai 40 dia masuk zakat itu. Dia niatnya dagang. Ya kalau dia dagang berarti itu zakatnya zakat perdagangan aja udah. Ya, zakat perdagangan saja. Kalau tadi kan zakat dagang juga, zakat binatang juga. Kalau memang awalnya dari mulai dagang kambing, dia mulai dagang kambing dari awal, ya 1 tahun yang dikeluarkan adalah zakat kambingnya aja, gitu, ya. Al-fatajibu fi sa'iril ahwali, artinya abadan sini wajib pada sa'iril ahwal. Ahwal ini adalah jamak dari haul. Fi sa'iril haul fi baqiyatil ahwal, maka wajib pada seluruh haul-haul pada tahun-tahun yang berikutnya nanti. Begitulah caranya terus. Ada lagi orang umpamanya beli tanah, memang dia berdagang tanah, ada tanamannya padi atau korma. Itu padi sama korma kan adalah benda-benda yang wajib dizakati kan. Ya kalau sudah panen cukup nisabnya 5 wasak, ya 5 karung, ya 5 karung itu cukup banyak itu ya, berapa tempo hari pernah saya sebutkan itu ya, bisa dilihat itu ya. Itu sampai berapa karung tempo ya, 6 karung kali ya. Jadi wasak di sini adalah karung yang beras yang memang bersih, ya, artinya bukan gabah tapi beras. Nah jadi dia beli tanah, ada pohon padi, ada pohon korma. Nah padi dan korma itu kan adalah 2 jenis tanaman yang wajib dizakati kalau sudah cukup nisabnya, ya, gitu. Nah dia mulai dagang mulai beli tanah sama pohon-pohon tadi katakanlah Januari 2021. Itu yang namanya padi kan berapa bulan padi ya, dari mulai tanam katakanlah dari mulai dia beli udah gede tuh padi, katakanlah 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April berarti apa? Panen. Ketika panen dilihat ada dari 5 wasak, ada dari 5 karung, kira-kira tuh 5 karung beras. Kalau ada, maka itu namanya zakatul ain. Ya padi, kenapa padi wajib dizakati? Keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya antara 5% atau 10%. Nah kemudian yang lainnya, katakanlah ada batang padi, ada jeraminya,
jerami atau batang-batang padi atau katalah batang pohon korma dan pelepah-pelepah korma itu kan barang-barang yang gak wajib dizakati. Bedanya, tapi dia termasuk tijarah, termasuk jual beli. Maka nanti kalau seandainya sudah 1 tahun, karena mulai dari Januari 2021 begitu Januari 2022 di Kuwima dihitung dan direkam kira-kira batang pohon korma ada sekian ratus pohon, pelepahnya juga itu bisa digunakan kan, lidinya segala macam. Dihitung di jumlah atau jerami segala macam pada berapa hektar gitu jerami ya, batang-batangnya segala macam dihitung. Ada gak kira-kira seharga 85 juta? Kalau ada, berarti dia wajib dizakati karena sudah 1 nisab dan sudah haul. Jadi ketika panen dikeluarkan zakat padi atau korma, itu namanya zakatul ain. Yang lainnya karena memang niatnya buat dagang, jeraminya, batang pohon korma, pelepah kormanya, lidinya segala macam dihitung dan ya dihitung. Kalau sampai nisab keluarin 25%, kalau nggak sampai udah enggak gitu. Dan kemudian itu padi biasanya kalau udah potong itu nanti beberapa bulan kemudian dia tumbuh lagi tuh. Apa yang namanya singgah, kalau masalah singgah ya, kalau bahasa orang petani itu singgah. Begitu kita panen beberapa bulan dia keluar lagi, ada lagi padi dan udah seberapa banyak. Ngasang misalnya. Kalau ngasang gitu memang udah padi yang injak-injak potong-potong ini enggak. Begitu udah potong habis semua padinya, itu nanti tumbuh lagi tuh, ada tumbuh, namanya singgah. Keluar padi juga banyak dan juga bagus. Nah, itu berarti setelah kali dipanen Januari, Februari, Maret, April. Nah, dari mulai Mei haulnya dimulai yang berikutnya itu, sisa yang berikutnya itu dihitung dari mulai Mei. Ya, mulai Mei. Nah, nanti zakatnya itu yang sisa-sisa itu digabung saja sama apa? Sama tadi jeraminya, batangnya, batang kormanya, pelepah kormanya digabung. Itu zakatnya zakat tijarah. Nah, itu dikatakan di sini wa tajibu ma'a zakatil 'aini fi ma dzukira zakatut tijarati fil ardi wal judni wa tibni in balaghat nisaban id laysa fiha zakatu 'ainin fala tasqutu anha zakatut tijarati. Ya, dan wajib zakat perdagangan bersama-sama zakat ain, zakat benda. Benda itu tadi maksudnya padi atau korma. Fima dzukira, apa yang sudah disebutkan di atas tadi, yaitu an-nahl dan azar, korma dan tumbuh-tumbuhan. Yaitu zakatut tijarati fil ardi. Ya, yaitu zakat, wajib zakat, ya, zakat tijarati yaitu zakat perdagangan fil ardi, ya, pada tanahnya, wal jiz'i, batang tumbuh-tumbuhan tadi, apakah batang korma atau batang padi, wat tibni, ya, jeraminya. Jerami itu berguna, ya, bermanfaat, ya, bisa mungkin nanti diolah menjadi pupuk, bisa juga dibikin untuk membuat jamur. Ya, jamur kan mahal harganya, maka jerami juga mahal dan segala macam kan. Bisa dimasukkan ke dalam karung jadi apa gitu. Nah, jadi katanya wajib bersama-sama zakat ain, maksudnya padi dan korma, fi mazukira, sebagaimana yang sudah disebutkan, maksudnya an-nahl dan azrar. Zakat tijarah yaitu zakat perdagangan, ya, bersama zakat ain itu zakat perdagangan fil ardi, tentang tanahnya dihitung berapa. Nah, memang dia tidak kan wal jiz'i, batangnya, wa tibni, jeraminya, in balaghat nisaban, kalau memang sampai 1 nisab. Ya, kalau memang tanahnya lebar bisa jadi cukup 1 nisab. Batang korma mahal itu, ya, batang korma. Kalau orang zaman dulu mungkin batang korma ya kan bisa dijadikan buat tiang rumah, buat plafon, ya kan. Kemudian pelepah-pelepahnya itu ya buat atapnya zaman dulu, ya kan. Ya, kalau hanya 1-2 potong, 1-2 pohon ke seberapa, kalau sampai ratusan, dia juga kan. Iqbal awal nisobat, kalau memang sudah sampai nisabnya, yaitu ukuran minimal, ya, ukuran minimal.
laisa fiha zakatu ainin, karena tanah, kemudian batang pohon, kemudian jerami itu tidak ada zakat ainnya, tidak ada zakat bendanya. Yang zakat bendanya itu adalah padi dan korma. Sedangkan batang korma, batang padi, jerami itu gak termasuk zakat ain, dia zakat tijarah. Pada atas kebutuhan hasil zakat tijarah, maka tidak lebur daripada bumi atau tanah, batang dan jerami itu ya daripada zakat perdagangan. Jadi kan sebenarnya begini-begini kita pedagang jarang belajar begini, ya kita anggap ya udah perdagangan aja. Padahal justru ada perdagangan, ada zakatul ain, ada zakatul tijarah, ada zakatul ain. Selesai ya masa perdagangan. Sekarang bab zakatin na'am. Ini zakat tentang an-na'am. Na'am ini jamak dari al-an'am. Jamu al-an'am, jamaknya adalah al-an'am. Oke. Masjid. Dan di situ ya. Aduh jagoan lah. Orang Cilengsi begitu, Cilengsi lagunya ya. Nah di sini kenapa didahulukan zakat na'am daripada zakat tumbuh-tumbuhan? Mereka emas perak, kemudian zakat binatang, baru tumbuh-tumbuhan. Nah karena supaya selaras kemarin zakat emas dan perak itu kan ada haul, pakai haul dia 1 tahun, ya. Kemudian zakat binatang juga ada haulnya. Sementara tumbuh-tumbuhan gak ada haul, begitu panen zakat. Kalau setahun 2 kali panen 2 kali zakat, gitu kan satu. Yang kedua, kenapa didahulukan di sini? Kita nanti bicara masalah ibilun, bakorun dan konamun. Disebut ibil dulu, onta dulu. Zakat onta, zakat kerbau atau sapi, dan zakat kambing. Karena onta itu termasuk asyrafu amwalil Arab, harta kekayaan orang Arab yang paling mulia dibandingkan harta-harta yang lain. Maka didahulukan zakat onta dulu, baru sapi dan kerbau, baru dan kambing, ya. Jadi na'am ini jamaknya adalah al-an'am. Ada surat al-an'am ya, ada dalam Al-Quran surat al-an'am. Ia yang termasuk an'am ini, yang termasuk na'am ini adalah ibilun, onta, baqarun, sapi atau yang semacamnya, kerbau, namun dan kambing. Wa zakatuha wajibatun bin nafsi wal ijma'i. Zakat dari 3 binatang tadi wajib berdasarkan nas Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Fa'awwalu nisabil ibili khamsun. Maka awal perhitungan minimal wajib zakat onta adalah 5 ekor. Kalau belum 5 ekor, onta belum wajib zakat. Tapi kalau sudah sampai 5 ekor onta, wajib zakat. Zakatnya bukan onta juga, zakatnya adalah fafiha syatun. Maka dalam 5 ekor itu wajib dizakatkan, wajib dikeluarkan adalah seekor kambing. Bukan seekor onta. Kalau seekor onta gede banget, harga onta kan berapa puluh juta, ya. Tapi seekor kambing. Jaza'atu dhaqnin, yaitu anak biri-biri domba, laha sanatun, umurnya 1 tahun. Jadi masih anak, ya, masih anak, belum gede. Tapi yang namanya domba biar 1 tahun gede juga ya. Nah jadi kalau orang punya onta 5 ekor dan udah 1 tahun, wajib dia zakati. Yang dikeluarkan adalah seekor anak domba yang umurnya 1 tahun. Illam tajza' qablaha, sekalipun itu domba ya belum copot gigi depannya, belum kupak. Kalau manusia kupak kalau umur 7 tahun ya. Iya, kalau udah ompong udah kupak tuh. Tapi kalau domba umur 1 tahun udah kupak. Lah baru lahir aja bisa lari. Lah kita udah belum setahun belum bisa jalan.
jadi keluarin anak biri-biri atau anak domba umur 1 tahun sekalipun gigi depannya belum kuat. Ausaniyatu ma'zib laha sanatani, atau kalau nggak ada anak biri-biri, nggak ada domba, kambing biasa dah, tapi umurnya 2 tahun. Kambing biasa ada kayak kambing kita gitu, kambing ya kambing kacang apa kambing Jawa namanya tuh ya. Nah itu umurnya 2 tahun, tapi tetap seekor. Wa yu'tabaru qawluha sahihatan, dan direken atau dianggap itu kambing kauluha, keadaan itu kambing yang kita jadikan untuk zakat itu sahihatan, ya, yaitu yang sehat. Jangan dikeluarin kambing nih seekor, cari yang pada budi, yang kupingnya pada buntu, jangan, yang sehat. Wa in kanat ibiduhu maradun, sekalipun onta-ontanya pada sakit. Maradun jamak dari por. 5 ekor onta udah 1 tahun, ontanya pada sakit. Mungkin kena corona kan? Ya, keluarin seekor kambing. Jangan mentang-mentang ekor onta yang pada sakit, cari kambing yang sakit buat zakat. Jangan, tetap kambing yang kita keluarkan yang sehat. Ya, ontanya 5 ekor pada sakit. Gitu. Kenapa? Li'annaha wajabat bil-dhimmati. Karena sesungguhnya seekor kambing itu wajib di dalam as-sholatan la badalan. Artinya memang dasarnya bahwa seekor kambing sebagai zakat 5 ekor onta itu namanya bil-dhimmati. Artinya memang udah dasarnya begitu, pokoknya begitu. Ya, jadi jangan kalau ontanya sehat, kemudian kambingnya sehat dikeluarin, kalau ontanya sakit, kemudian kambingnya sakit juga enggak. Pokoknya dia onta sakit atau sehat, kambingnya yang sehat. Wa yujzi'u qawluha dzakaran wa in kanat ibiluhu inasan kama sayati. Dan memadai cukup keadaan itu kambing yang dijadikan sebagai bayar zakat yang jantan, sekalipun onta-ontanya itu ya betina. Jadi kalau onta betina itu binatang yang perempuan, obatnya lebih mahal kali ya, karena bisa jadi dia lagi ngandung, lagi hamil, lagi bunting. Jadi biar ontanya perempuan semua, ontanya betina semua, 5 ekornya boleh dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang jantan, dan mesti harus betina. Jadi nggak harus sama dengan ontanya. Kama sayati, insyaallah nanti akan dijelaskan. Terus saja saya mau baca kitab yang kedua, ya sedikit aja. Ini tentang onta nih, hanya cerita aja, kita nggak pernah punya onta ya. Iya. Kalau kambing mungkin punya, kerbau juga punya, tapi kayak nggak ada sampai 30 ekor punya kerbau. Ya kecuali kalau dia niat dagang, ada itu. Ya. 7 menit kita gunakan untuk baca kitab yang kedua. Masih bicara kemarin masalah apa ini ya, riba ya. Sekarang kajian kita adalah wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Takutlah Anda dengan perbuatan zalim, curang, karena zalim itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Karena artinya az-zulmu itu gelap, az-zulmu itu gelap ya. Al-ilmu nurun wal jahlu zalamun, itu ada ungkapan begitu. Ilmu itu bagaikan cahaya, sedangkan kejahilan itu ya gelap ya. Orang kalau jahil gelap dia mengerti, tapi kalau ilmu bagaikan baterai di sejalan karena ada ilmu. Jadi takutlah kamu kepada kezaliman, karena semuanya zalim itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat nanti. Kita di dunia aja mati lampu, masya Allah, bukan main gelap-gelapan. Bagaimana di hari kiamat, masya Allah. Orang-orang pada keterangan kita gelapan, hanya kita doang perasaan kita, orang mah nggak gelap. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil muslimin ayyakhudha 'asa
akhihi bighairi tibi nafsi minhu. Bighairi tibi nafsin minhu. Tidaklah halal bagi seorang muslim mengambil tongkat saudaranya. Apa sih, berapa sih harga tongkat? Tanpa mendapatkan restu, tanpa mendapatkan ridho dari temannya. Jadi temannya tuh hatinya tuh nggak senang gitu tongkatnya diambil, ya begitu. Kadang-kadang kan menganggap tongkat ini berapa sih harga tongkat gitu. Qala dzalika li syiddati ma harrama Allah min malil muslimi 'alal muslim. Nabi Muhammad bersabda hal itu, ya. Nabi Muhammad bersabda hal itu karena apa? Begitu kerasnya apa yang diharapkan oleh Allah dari harta orang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi diharapkan begitu dulu ya, seorang muslim tidak boleh mengambil harta muslim lainnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisirqati, di dalam curian, la'anallahu as-sariqu yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah mengutuk pencuri yang mencuri sebutir telur kemudian dipotong tangannya, dan mencuri tambak kemudian dipotong tangannya. Ya, memang nanti ada itunya, ada batas minimalnya berapa orang dipotong tangannya. Itu dipotong tangannya kalau dia mencuri itu seperempat dinar, ya, seperempat dinar. 1 dinar itu kan 4 gram lebih, 4 gram seperempat. Jadi kalau dia mengambil seperempatnya itu ya 1 gram, ya 1 gram 500, 1 juta, ya. Jadi keseparangan, ada batas minimalnya. Wa qala alaihi salatu wassalam fil khiyanati, Rasulullah SAW bersabda dalam masalah khianat, ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat dia khianat. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah dianggap beriman, tidak sempurna iman seseorang bagi orang yang tidak bersifat amanah. Jadi kalau orang beriman tidak bersifat amanah, imannya itu gak sempurna. Bukan gak ada iman yang gak sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah SAW bersabda, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai amanat, ya, tidak punya sifat amanah. Wala sholata wala zakata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Al-hadisa, iqra'il hadisa bitamamihi. Jadi kalau nanti ada al-hadisa atau al-ayata, itu maf'ul dari fi'il dan fa'il yang dibuat. Al-hadisa, kata pengarang, iqra'il hadisa bitamamihi, iqra'il ayata bitamamiha. Silakan baca hadis sempurna. Nah, ini mungkin sepotong hadis. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dari saat ya. Baik para jamaah, mari kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang bermakan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita yang sudah dengan dunia tempat sebaik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada sakit, disehatkan badannya. Saya mohon keikhlasannya untuk istri saya yang masih sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Fatihah kita bacakan, doa kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakitnya. Ayat ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma
من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا بيتبعنا شقيا ولا